Dasar dari khotbah pada hari Kamis ini dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-36 dan hanya 2 ayat saja, yaitu ayat 26 sampai kepada ayat yang ke-27. Tidak panjang, walaupun sebetulnya penjelasannya ini bisa 1 semester. Ibu Kim pilih 2 ayat, harusnya 1 semester ini jelaskan ini. Karena ini kitab yang sangat baik. Nah, demikian saya akan membacakan kepada kita semua. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohmu akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. 2 ayat ini tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan kitab. Pasal 36. Itu saya katakan, ini butuh penjelasan 1 semester mata kuliah hermeneutik PL. Tetapi pasti ini punya maksud kenapa Ibu Kim memberikan 2 ayat ini. Dianggap 2 ayat ini adalah inti dari pasal 36 ini. Dan mengapa dipilih ini? Saya juga tidak tahu, hanya Ibu Kim yang tahu mengapa dipilih 2 ayat ini. Tetapi paling tidak, pasti ada suasana, ada sebuah situasi yang diperlukan dan dibutuhkan, bahwa di dalam kejatuhan, kalau ingin mau mengalami kebangkitan, kalau ingin mau mengalami pembaharuan, jangan berhenti meratapi kejatuhan. Jangan berhenti pada menangisi kejatuhan. Maka Nabi Yehezkiel mencoba mencatat pentingnya ketika kerapuhan dan kejatuhan bangsa ini, bangsa Israel ini, dibutuhkan sebuah roh yang menyemangati agar mereka bangkit dari keterpurukan. Apa keterpurukan mereka? Ya namanya orang dijajah, namanya orang ditindas, namanya orang dibelenggu kemerdekaannya, itu adalah gambaran kejatuhan. Tetapi orang yang mampu merdeka, bebas berbicara, berpikir, dan bebas menyembah Allahnya dengan caranya, dia adalah orang yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh Allah-Allah lain. Karena bangsa ini sempat terjebak kepada adanya Allah-Allah lain yang dianggap lebih kuat dari Allah mereka, karena mereka pada suasana yang aman-aman saja. Umumnya gitu, kalau orang aman-aman saja cenderung mempertahankan rasa amannya itu atau memuaskan rasa amannya itu dengan menjadikan Allah lain, dan terjebaklah mereka di situ. Lalu muncul malapetaka, lalu mereka jatuh, terjerembab, tertindas, tertekan, tidak merdeka, tidak berbicara. Benar? Jangan bicara, nanti Anda ditangkap.
Yehezkiel memberikan sebuah semangat baru. Yang dia sebut tadi dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Masa lalu ketika kejatuhannya itu sebagai gambaran dari penulis ini tentang kerapuhan bangsa ini. Tidak mau dikoreksi dan tidak mau dievaluasi. Yehezkiel muncul untuk mengkoreksi bangsa ini dan mengevaluasi cara bagaimana menerjemahkan Allah yang ada dalam situasi yang merdeka dan Allah juga ada dalam suasana yang tidak merdeka. Tadi disinggung soal ketaatan. Ya memang karena memang mereka sempat terjebak kepada melahirkan Allah-Allah baru. Ya hari-hari sampai saat ini saya pikir orang masih banyak itu kan yang melakukan hal yang seperti itu. Ya kan menumbuhkan Allah-Allah baru. Selain Allah yang dia sembah, ada Allah-Allah pendamping. Kalau di dalam minggu ini dikatakan tidak boleh, Anda harus memilih berpihak kepada Mammon atau kepada Allah. Sampai saat ini saya pikir masih dimanfaatkan jasa dukun misalnya untuk mempertahankan. Tadi sepanjang jalan ada seorang majelis pejabat, dia harus menyiram tempat duduknya agar katanya tidak terganggu oleh serangan-serangan dari orang-orang mungkin yang kurang menyukai dia. Jadi dibutuhkan sebuah kekuatan lain daripada Allah yang dia anggap kuat itu, dia membutuhkan kekuatan-kekuatan lain untuk melindungi dia. Dan bangsa ini terjebak di situ. Lalu malapetaka datang. Yehezkiel datang untuk mengkoreksi, mengevaluasi bangsa ini. Maka pasal 37 ada kebangkitan Israel kembali. Jadi memang syarat mutlak dari sebuah bangsa yang besar adalah dia senantiasa mau dikoreksi dan mau dievaluasi. Anda juga, kalau Anda merasakan bahwa Anda tidak perlu dikoreksi dan tidak perlu dievaluasi, maka roh Allah sudah pasti tidak ada padamu. Karena roh Allah itu membuka pikiran kita agar kita mau senantiasa dikoreksi dan dievaluasi oleh siapapun. Saudara-saudara sekalian, pembaharuan, kalau di sini disebut judulnya, pasal 36 ini kan adalah pembaharuan Israel. Pembaharuan hanya akan dapat terjadi dan terwujud kalau memang ada korektornya, ada koreksi, dan ada senantiasa evaluasi. Dan bukankah itu juga yang dilakukan oleh Martin Luther kepada gereja Katolik ketika dia mengkoreksi Katolik dan mengevaluasi Katolik dengan ajarannya, infabilitas misalnya, infabilitas paus yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Nah itu kan dia koreksi dan dia evaluasi, muncullah Protestan. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh John Wesley ketika dia mengkoreksi bangsanya dan mengkoreksi gerejanya, gereja Anglikan. Sehingga hasil koreksinya, hasil evaluasinya melahirkan pembaharuan di dalam gereja Anglikan dan muncullah sempalan-sempalan. Ternyata kita membutuhkan koreksi selalu dan dievaluasi selalu. Oleh siapa?
oleh teman sekamarmu, oleh teman satu tingkatmu, oleh teman satu gerejamu, oleh teman satu pelayananmu. Karena Allah hadir di temanmu satu kamar, Allah hadir sebagai korektor kepada temanmu satu tingkat, temanmu satu gereja, dan seterusnya. Allah hadir lewat orang-orang itu untuk mengkoreksi kita dan mengevaluasi kita agar kita mengalami pembaharuan dan kebangkitan. Di tingkat mata kuliah saya memang saya agak naik tensi terus ya, tapi ya akhir-akhir ini sudah mulai ada pembaharuan. Sudah mulailah. Ya itu bukti bahwa tingkat berapa itu? Luhur, tingkat 4 kalian. Nah, bersedia dikoreksi dan bersedia dievaluasi. Karena saya tidak menginginkan kalian masuk ke dalam jurang. Jurang apa? Jurang ketidaktahuan. Maka selalu satu sama lain, misalnya pada mata kuliah itu saling mengkoreksi dan mengevaluasi. Ya, kadang-kadang kan tertawa, kita mentertawai diri kita. Misalnya, sepertinya siapa? Aku nggak mau bilang dia ini gendut, nanti salah lagi. Siapa? Hah? Mika. Misalnya si Mika. Dia membahas karena menyangkut dirinya. Apa tadi istilahnya? Body shaming. Ya. Beda ya, kalau body dan body beda ya. Ya, oke. Baik. Membuli orang karena gendut, kurus, pendek, hitam, itu ya dibully. Kalau putih nggak dibully. Wah, saya masuk golongan hitam kali ya. Berarti saya yang kena. Artinya itulah yang dia bahas. Mengapa manusia senang membuli orang-orang yang diidentikan dengan hitam, diidentikan dengan pendek. Kalau tinggi nggak dibuli. Sebagian. Gendut dibuli, kurus dibuli. Apakah Allah yang kamu kenal itu tidak hadir pada orang yang gendut, kurus, pendek, dan seterusnya? Itu yang saya katakan tadi, bagaimana kita lambat laun satu sama lain mengkoreksi diri. Dan kita beruntung Yehezkiel menghadirkan Allah itu ke dalam batin bangsa ini untuk membuat bangsa ini bangkit hidup, tetapi tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Meninggalkan, kalau di ayat selanjutnya, tinggalkan Allah-Allah yang kau kenal selama ini. Tinggalkan. Karena itu akan menjebakmu kepada malapetaka. Paling tidak itu sudah diingatkan oleh Nabi Yehezkiel kepada kita juga. Saya nggak tahu apakah Anda juga punya simpanan masing-masing, jaga badan kah, jaga apalah, jaga dompet kah, jaga kamar kah, jaga apa, anti bunuh, anti peluru, dan seterusnya, saya nggak tahu. Kiranya pembaharuan terus-menerus ada pada kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Yehezkiel mengingatkan kami dan menginspirasi kami bahwa kami satu sama lain harus saling mengkoreksi dan mengevaluasi karena kami mau tidak bertahan di pola hidup yang lama dan kami mau semakin mendekatkan diri kepada Allah karena Allah itu hadir di banyak hal dan di banyak tempat. Dan kami sering mempersempit diri kami bahwa seolah-olah Allah yang kami ketahui dan pahami dan kami imani itulah satu-satunya. Ternyata teman sekamar kami bisa menunjukkan Allah. Teman satu gereja kami, teman satu tingkat kami, teman satu pekerjaan kami. Tuntunlah kami untuk semakin mengenal Allah yang setia, Allah yang baik, dan Allah yang menjaga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.